Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, bapak dan ibu perumahan Taman Bayangkari Indah, ya insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang berada di atas dinul Islam. Dan semoga Allah membimbing kita nanti terakhir kita wafat dalam kondisi dinul Islam. Sampai doa seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ini saya yakin para bapak, para ibu, para adik-adik hafal doa ini. Kalau belum hafal, habis ini dihafalkan dan dipakai doa boleh dalam setiap solat. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-101, Nabiullah Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Hafal tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim, wa alhiqni bis-salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Maknanya adalah nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itulah nikmat hidayah. Ini besar nikmat hidayah. Makanya sampai Allah tegur Nabi Muhammad itu, dalam artian diberikan peringatan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabiullah Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah hari ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang diberikan hidayah, mendapatkan petunjuk di atas dinul Islam. Dan kita berdoa semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi di atas dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kehormatan pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang terbuka untuk pertama menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Apa? Persaudaraan yang dibangun atas dinul Islam. Kalau bapak hadir ke sini atau ketemu di jalan atau mungkin mengunjungi rumahnya, itu bukan silaturahim. Jadi kalau
nih apa namanya, mungkin Pak Wahyu silaturahim ke Pak Dar. Ini bukan silaturahim namanya. Tapi apa? Berkunjung. Kalau silaturahim itu, silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya rahim seorang ibu. Artinya apa? Kita dikatakan silaturahim itu kalau kita menyambung persaudaraan dengan terikat satu apa? Satu sumber. Ya, satu nasab, satu rahim. Berarti kalau kita punya saudara di luar kota, kita datang ke sana namanya silaturahim. Kalau ketemu kayak begini, ini namanya apa? Membangun ukhuwah Islamiyah. Dan pentingnya ukhuwah Islamiyah itu jelas. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Maksudnya apa di hadis ini? Kata Rasulullah, demi Allah. Dan di sini dijelaskan oleh Rasulullah, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Ketika orang-orang mukmin itu Allah selamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka di dalam surga orang mukmin ini bisa mencari saudaranya. Saudara apa? Bisa jadi saudara seperumahan. Tapi syaratnya sama. Apa syaratnya? Pertama, yusalluna ma'ana, sama-sama salat. Wa yasumun, sama-sama puasa. Wa yahujjun, sama-sama haji. Ini syaratnya. Makanya kita pada malam hari ini nikmat yang terbesar Allah hadirkan dalam kehidupan kita, bisa berkumpul membangun persaudaraan di atas dinul Islam. Semoga persaudaraan ini abadi dan semoga persaudaraan ini sampai kita bawa ke tempat yang tertinggi insyaallah di yaumil qiyamah, sama-sama masuk ke dalam surga insyaallah. Makanya pada malam hari ini kita akan bahas sebuah buku kecil. Namanya Mujibatul Jannati fi Daw'is Sunnah. Ini kalau apa judul aslinya, Mujibatul Jannah, kewajiban mendapatkan surga fi Daw'is Sunnah, dari amalan-amalan sunnah. Atau kalau diterjemahkan, amalan-amalan sunnah pembuka pintu surga. Kita akan bahas ini. Tapi pengantar dulu. Ini pilih mana? Ini bukan gambarnya. Winter ini. Rani ini ya. Subhanallah. Insyaallah ya. Mumpung istrinya nggak hadir Pak, nggak apa-apa Pak. Baik. Di sini dijelaskan ada sebuah pilihan yang sangat menarik nih pilihannya. Apa kata Rasulullah ketika Allah selesai menciptakan surga dan kemudian Allah juga menciptakan neraka. Ketika Allah selesai menciptakan surga, Allah panggil pertama kali malaikat Jibril. Ketika Jibril datang kemudian minta, wahai Jibril, coba lihatlah surga dan seluruh keindahannya. Malaikat Jibril bergegas. Ini hadis ada riwayatnya At-Tirmidzi. Malaikat Jibril bergegas ke surga. Dan kemudian segera bergegas menemui Allah dan mengatakan, ya Rabb, seandainya ada hambamu yang tahu indahnya surga, maka pasti tidak mungkin kecuali pasti berharap untuk bisa masuk dalam surga. Ini gambaran pertama. Kemudian malaikat Jibril dipanggil lagi. Tolong perhatikan, aku selesai menciptakan neraka, lihatlah ke dalam neraka. Malaikat Jibril bergegas ke situ. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, kalau ada hambamu yang tahu dahsyatnya neraka, tidak mungkin satu orang pun yang berharap untuk bisa masuk ke dalam neraka. Hanya ada orang Indonesia, seorang artis. Ini alhamdulillah, ini mulutnya nggak bisa dijaga. Apa kata dia? Nggak apa-apa aku masuk neraka. Kenapa? Nanti bisa ketemu dengan artis-artis luar negeri, bisa konser di neraka. Na'udzubillah. Kata-kata itu jangan sampai keluar. Kenapa? Jangankan ke neraka,
pintu gerbangnya saja. Pintu gerbangnya, siapa yang jaga pintu gerbang neraka? Malaikat siapa? Malaikat. Yang di dalam, yang nyiksa malaikat siapa? Bukan malaikat Malik jaga gerbang. Terus yang di dalam aman, gak ada yang nyiksa. Yang jaga pintu gerbangnya memang malaikat Malik. Siapa yang menyiksa di dalam neraka? Di surah apa itu? Ada namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itulah yang akan menyiksa orang dalam neraka. Perhatikan wajah malaikat yang paling menakutkan dan tidak pernah senyum, itu adalah wajah malaikat Malik. Jangankan ke neraka, lihat wajah malaikat Malik itu sudah lupa ingatan. Ini saking apanya? Dahsyatnya. Apa kemudian kata Allah? Allah berfirman kepada surga, wahai surga, hiasi jalan menuju ke dalamnya itu dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Maka muncul hadis ini, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi jalan menuju ke dalamnya bil makari, dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ini surga. Dan Allah berfirman, wa khuffatin naru bin bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi jalan menuju ke dalamnya bisyahawat, dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia. Pelajaran pentingnya di sini, ternyata malaikat Jibril segera balik ke dalam surga itu dan melihat sulitnya orang untuk bisa masuk dalam surga. Maka malaikat Jibril berkata, ya Rabb, kalau jalan menuju surga seperti ini, maka tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa masuk dalam surga. Kenapa? Ternyata masuk surga itu sulit. Cuma kita kadang wis pokoknya sholat, terus apa lagi? Puasa, zakat, selesai. Padahal nggak bisa dengan itu. Kecuali kalau ibu-ibu bebas. Ibu-ibu masuk surga lebih mudah daripada laki-laki. Tapi ternyata di neraka lebih banyak. Kenapa, Bu? Ini kenapa kira-kira? Satu, karena jumlah perempuan lebih berarti di surga banyak, di neraka ya, biar tenang. Cuma kenapa kok ternyata syarat masuk surga lebih banyak, lebih mudah ibu-ibu. Bahkan ngerjakan 4 saja selesai. Surga dijamin, 8 pintu surga terbuka. Apa itu 8? Yang 4 itu pertama apa? Idza sallat al-mar'ata khamsat. Salat 5 waktu dijaga. Wa hafid wa shamat syahraha, jaga puasa Ramadannya. Wa hafidat farjaha, jaga kehormatannya. Wa ata'az zauja, mentaati perintah suami. Selesai 4 saja ini, itu ada jaminan surga. Tapi bagi laki-laki belum ada jaminan kalau hanya mengerjakan yang wajib. Makanya di hadis ini dijelaskan neraka diliputi dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia, sedangkan surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Disuruh bangun tahajud. Senang apa susah? Susah, Pak. Alarm jam berapa bunyi? Jam 2. Bunyi jam 2 alarm. Bunyi iskeser 15 menit lagi. Diingatkan 15 menit lagi. Benar kata Rasulullah. Kenapa? Syaitan itu ketika kita tidur itu membuat ikatan di tengkuk, di bagian belakang. Ada berapa ikatannya? Ada berapa ikatan setan kepada orang yang tidur? Ada? Kebanyakan lihat 7, Pak. Ada 3 aja. Tapi bisikannya nih dari 3 ini, kemudian bisikannya hanya 1 apa? Namu lailun tawil. Ini kata setan, tidur malam masih panjang. Tidur malam masih panjang. Akhirnya alarm sudah bunyi, kita disuruh tidur. Malam masih panjang, tidur lagi. Nanti ada kata lagi, tidur malam masih panjang, kayak begitu terus. Makanya kalau orang sudah istiqamah melaksanakan salat malam, apa jaminannya orang yang istiqamah salat malam itu pagi harinya kondisi jiwanya akan nyaman, sehat,
kondisi fisiknya tenang, dan kemudian semangat dalam beraktivitas. Tapi kalau orang nggak tahajud, pagi harinya malas, kondisi tubuh nggak nyaman, kemudian kondisi aktivitas diberikan kemalasan. Kenapa? Karena syaitan berhasil mengalahkan tidur kita, dan kemudian balas syaitan fi udunayhima. Setan itu kencing di kedua telinganya. Makanya kita pingin pilih mana? Dua-duanya nggih. Kalau gambarnya pingin dua, sabar. Nah, sabar aja dulu. Kenapa? Karena nanti di surga Allah berikan minimal ada dua. Itu yang terakhir masuk surga dapat dua. Kalau awal-awal masuk surga bahkan bisa sampai dengan 70 bidadari. Sabar. Istri satu aja dulu di dunia. Nanti Allah kasih sempurna ketika berada di dalam surga. Tapi nggak usah mikir yo apa di surga. Kita pikir gimana caranya biar masuk. Nah, itu dulu. Makanya materinya bagaimana amalan ini bisa membuka pintu surga. Makanya dianjurkan berdoa ini minimal 3 kali. Ini doa kita. Tapi bukan ini konteks doanya, ini perintahnya berdoa. Man salallahu al jannata thalatha marrat. Siapa Allah yang izinkan dia minta kepada Allah surga minimal 3 kali. Maka neraka surga berkata, ini doanya surga, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah hambamu yang itu masukkan dalam surga. Wa man istajara minan nar, dan siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka thalatha marrat, minimal 3 kali, qalatin nar, maka neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah hambamu yang ini masukkan ke dalam surga. Jauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Banyak versi doanya. Yang boleh ibu yang mungkin sudah hafal, bapak sudah hafal yang ini, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Terus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minimal sehari itu dibaca 3 kali, itu minim. Tapi kalau bisa setiap habis salat membaca itu. Cuma ada sebagian yang baca ini, Allahumma ajirni minan nar. Ada yang baca 7 kali. Silahkan, minimal 3 kali, tidak ada maksimalnya. Intinya apa? Orang semakin banyak minta dimasukkan surga, maka surga semakin banyak juga berdoa agar hamba ini dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika semakin banyak minta perlindungan dari neraka, maka neraka juga semakin banyak minta kepada Allah agar hamba ini dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Silahkan pilih doanya banyak, nggak ada nggak ada pengkhususan, tapi ada yang dikhususkan begini biasanya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ada yang baca doa ini? Alhamdulillah. Ini sunnah, Pak. Sunnah dibaca sebelum salam. Habis Bapak sholat kan, fil alamina innaka hamidum majid. Rukun qauli salat selesai. Tapi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'a yusma, doa yang bagaimana yang paling mustajabah ya Rasul? Maka jawaban Rasulullah, pertama fi jawfil lail, doa yang mustajabah itu doa yang dilakukan di malam hari, di sepertiga pas tahajud. Jangan lupa doa, angkat tangannya. Angkat tangan itu doa ada 2 model. Ada seperti ini, jadi punggungnya dihadapkan ke arah kiblat, atau ada yang seperti ini, punggungnya dihadapkan ke arah bawah sedangkan telapaknya dihadapkan ke langit. Ini caranya. Digabungkan 2 tangan. Jangan begini. Kalau yang begini minta yang besar aja nih, Pak. Ya, yang kecil apa? Tapi kalau begini kecil ya nyangkut, besar juga. Makanya kalau berdoa, bahkan kata Rasulullah, kalau bapak ibu mau tidur itu ketika baca triqul, qul huwallahu ahad wa jama'a baina, Rasulullah menggabungkan kedua tangannya. Maksudnya seperti ini. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Usapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau oleh tangan. Ini maknanya apa? Kalau kita berdoa, salah satunya adalah mengangkat tangan. Angkat tangan. Itu afdalnya. Taib. Kemudian lakukan fi jawfil lail, di sepertiga malam.
Yang kedua, kapan doa yang mustajabah, yang mudah diterima oleh Allah? Kata Rasulullah, fi kulli duburi salatil maktubah, di setiap akhir dari salat 5 waktu. Berarti ada berapa mustajabahnya doa? 2, sepertiga malam, dan akhir dari salat 5 waktu. Cuma di sini ikhtilaf, saya sampaikan dulu perbedaannya. Kalau bermadhab Syafi'i itu mengatakan akhir salat itu artinya selesai salam. Jadi kalau bapak habis salat kemudian masih mengangkat tangan berdoa begini, ini bermadhab Syafi'i. Berarti apa? Memahami kata akhir itu difahami setelah salam. Tapi kalau ngikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, kata akhir itu dimasukkan rangkaian solat. Berarti apa? Sebelum salam. Kan sebelum salam kita berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Oh bukan ya. Alhamdulillah masih ingat ternyata ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu mau ke kamar mandi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Memang sunnah Rasulullah menganjurkan kalau kalian salat minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Pertama, dari panasnya neraka jahanam. Yang kedua, dari panah atau dari beratnya siksa di kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan minta perlindungan dari fitnahnya Dajjal. Ada doa juga bagus itu. Bahkan saya nggak pernah tinggalkan doa ini. Khusus Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni dhalamtu nafsi. Ada yang baca doa ini? Alhamdulillah, ada ibu-ibu di belakang satu. Yang lain? Allahumma barik lana bima razaqta. Itu aja yang hafal agak repot tuh. Saya nggak pernah tinggalkan doa ini. Ini khusus. Kenapa? Abu Bakar minta, ya Rasulullah, di hadis itu, alimni, ajarkan aku sebuah doa yang aku boleh pakai dalam sholat. Diajari doa ini, Pak. Maka saya nggak pernah tinggalkan ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sering? Belum? Dipakai. Kapan dibaca? Di setiap sholat 5 waktu. Mustajabahnya di setiap sholat 5 waktu. Baik. Dan ada juga doa yang pendek boleh dipakai sebelum salam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Boleh dipakai dalam salat. Nanti dibuka dalam kitab sifat salat Nabi. Di situ ditempelkan atau dicantumkan di paling belakang itu doa-doa yang boleh dipakai dalam salat sebelum salam. Boleh pas sujud, boleh ketika tahiyat akhir. Salah satunya itu. Atau salah satunya yang pendek. Saya yakin Bapak Ibu hafal. Allahumma hasibni. Hafal? Allahumma hasibni. Gak hafal juga? Belum ya, gak apa-apa. Karena mungkin masih pandemi, jadi yang sudah hafal apa? Lupa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, pendek, tapi itu ada dalilnya dan itu bersumber dari Rasulullah. Silahkan pakai dalam salatnya. Baik. Ini pengantar dulu sebelum masuk materi 6 amalan pembuka pintu surga. Kita lihat sebentar, surga itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan surga? 7 itu sebelum pandemi, Pak. Ya, 7 sebelum pandemi. Sekarang sudah pandemi, jangan 7 lagi. Wong variannya aja sudah banyak. Terakhir varian Omikron. Saya mikir, iku apanya Omipros ya? Kita di Singosari sudah ada. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Apalagi mohon maaf, diprediksi puncaknya Omikron itu di bulan Februari, Maret, mendekati bulan Ramadan. Nanti puncaknya ketika waktunya mudik,
Nggak jadi mudik lagi, Pak. Oh no, nanti habis Omikron apa lagi? Masuk Polytron, Sony atau apa ini kan? Tapi kemarin pas acara apa namanya Nataru, nggak ada, Pak. Natal kan, Natal dan Tahun Baru kemarin nggak ada coronanya. Tapi pas mendekati kita harusnya beribadah fokus, doa bersama, kemudian apa ya, buka bersama. Itu yang kadang kemudian kita terhindari sudah 2 tahun ini. Puncaknya kadang kita waktunya silaturahim ke rumah. Ini namanya silaturahim. Kenapa? Karena kita mengunjungi saudara kita yang ada hubungan rahim. Itu namanya silaturahim. Dan itu hukumnya wajib. Tapi para jamaah, apa kata Rasulullah? Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu Allah sediakan 100 derajat. Berarti surga itu tingkatannya ada berapa? 100. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. 100 tingkatan surga itu Allah sediakan bagi para mujahid di jalannya. Siapa para mujahid? Mujahid itu artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jihad banyak versi. Ada jihad berupa terbesar jihad namanya qital, perang. Sama karena kita negara kita aman, berarti jihad yang tertinggi qital belum ada. Kalau mau bom bunuh diri itu bukan qital. Itu namanya apa? Bunuh diri, hukumnya haram. Contoh, ada orang jihad di mana? Jihad itu di jalan Allah. Ini jihad di jalan Tamrin. Bukan tempatnya. Jadi jihad di jalan Allah. Jihad di jalan maksudnya apa? Gak tepat. Bukan pada waktunya itu. Bahkan mohon maaf, namanya bom bunuh diri itu, namanya bunuh diri itu tetap hukumnya adalah haram, bunuh diri. Kecuali mohon maaf, kalau bom bunuh diri itu dilakukan di negara yang sedang diserang untuk melawan dengan senjata secara langsung kesulitan, maka dikorbankan diri untuk menyelamatkan orang banyak. Ini sebagian ulama mengatakan boleh. Pernah kisah di zaman Rasulullah ketika benteng Yahudi yang ada di Khaybar itu kan bentengnya sulit untuk ditembus. Jadi benteng itu sulit ditembus. Akhirnya apa? Setiap para ini pemimpin perangnya saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib dengan pasukan utuh mendekat ke benteng itu ternyata apa? Dari dalam dihujani dengan anak panah. Ada satu sahabat yang minta dijadikan korban. Maksudnya apa? Tolong. Sahabat ini kan tinggi gak bisa dilompati, Pak. Sahabat ini dipegang, kemudian apa? Dilempar melewati apa namanya benteng itu, tapi di depan pintu gerbang. Ketika sahabat dilempar, kemudian dia buka gerbangnya atau dibuka kuncinya, maka kaum muslimin kemudian bisa masuk. Dari situlah kemudian ada yang mengatakan boleh bom bunuh diri yang dilakukan di kondisi apa? Perang. Kalau kita negara kita aman, gak boleh bom bunuh diri. Baik. Mujahid tertinggi itu adalah jihad perang. Yang kedua, bagi perempuan ditanya, ya Rasulullah, Aisyah tanya, apakah tidak ada jihad bagi kaum perempuan? Ada. Apa jihadnya bagi perempuan? Apa jihadnya bagi ibu-ibu? Iya, belakangan itu. Ojo lahir terus, Bu. Sing lebih tinggi dulu, Bu. Nanti kemudian suami, ayo mah jihad, repot nih. Aisyah tanya, ini ada hadisnya, Bu. Aisyah tanya, ya Rasul, apakah perempuan gak ada jihadnya? Kata Rasulullah, jihadnya bagi seorang perempuan itu adalah haji dan umrah. Itu jihadnya seorang perempuan. Haji dan umrah. Dengerin, bukan jihad melahirkan. Nanti suaminya, ayo mah jihad, seakan. Tapi benar Ibu, benar memang. Salah satu bentuk wanita mati syahid itu, mati syahid pada dasarnya itu banyak. Saya catat itu kurang lebih dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah ada 20-an lebih orang mati syahid. Salah satunya adalah orang mati syahid karena melahirkan. Ya, makanya kalau ingin mati syahid perbanyak anak.
Dan wanita yang mudah masuk surga itu kalau kata Rasulullah itu ada 4 tipikalnya. Salah satunya adalah al-walud, wanita yang banyak anak. Kemudian sabar. Ya, memang hadis itu Ibu, hadis. Maka nanti minta ya, ayo jihad. Sudah. Mujahid di jalan Allah. Bisa juga jihad dengan cara apa? Ta'lim. Orang menuntut ilmu, jihad. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk talabul ilmi, maka selama di perjalanan dan selama dia berada di medan ta'lim itu sampai nanti dia pulang ke rumah, fi sabilillah, dia masih berada di jalan Allah hatta yarji, sampai kembali ke rumah. Berarti orang-orang yang pingin masuk dalam surga harus mereka mujahid. Apa arti mujahid? Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullud darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Antara satu derajat dengan derajat yang kedua ada berapa tadi tingkatannya? 100. Satu derajat ke derajat yang kedua kata Rasulullah apa? Jaraknya seperti langit dan, berarti kalau apa? Kita di bumi, kemudian tingkatan yang kedua di, kalau ada 100 berarti berapa? Bolak-balik langit dan bumi sebanyak 100 kali. Kalau kemudian suami ibu berada di surga yang ke-100, ibu berada di surga yang paling bawah. Ya apa cara? Ketemunya gimana? Bisa ketemu kira-kira? Pikir nanti di sana. Pikir di surga. Dan pikir sekarang. Cuma sabar. Kata Rasulullah apa? Inna fil jannati lasauqan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar-pasar. Apa? Ja'athum yakulla yaumil jum'ah. Mereka akan mendatangi pasar setiap hari Jumat. Diingat? Di pasar di surga ada pasar. Hari apa? Jumat. Diingat-ingat pokoknya besok Jumat ke pasar. Ketika sudah sampai di pasar, kemudian apa? Allah hembuskan angin dari sebelah kanan dan angin itu merubah wajah para suami ibu menjadi lebih tampan lagi dan kemudian menjadikan pakaiannya lebih indah lagi. Makanya ketika bapak pulang dari pasar, pulang ke rumah, istrinya takjub, ya Allah, kok berubah suamiku. Itu nanti di pasar. Diingat-ingat Pak, hari Jumat. Makanya kalau Jumatan itu jangan lupa ke masjid. Iya, ke pasar terus. Tidak. Faida sa'altumullah ini. Apabila kalian minta kepada Allah, fas'aluhu al-firdausa. Jangan lupa kalau minta surga tadi, minta selipkan surga firdaus. Ini sunnah. Bebas model kalimatnya seperti apa. Kalau saya pakai yang diajarkan sama doanya Ibnu Mas'ud. Tolong hafalkan habis ini. Ibnu Mas'ud itu berdoa begini, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ada yang pernah baca doa ini? Ada yang hafal? Belum, hafalkan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Kita terjemahkan, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang kokoh, la yartaddu, yang tidak kembali lagi kepada kekufuran. Ini minta apa? Mati di atas dinul Islam. Yang kedua, wa na'iman la yanfadu, dan anugerahkan kepadaku ya Allah nikmat yang tidak sia-sia. Berarti minta nikmat yang bermanfaat. Yang ketiga ini sama dengan ini, minta surga firdaus ya. Wa murafaqata Muhammadin. Wa murafaqata Muhammadin. Ayo hafal.
Murah, ngerti murah? Murafaqah. Murafaqah itu dari kata rafiq. Rafiq itu artinya teman. Wa murafaqata Muhammadin, dan menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Mintanya apa? Dan izinkan aku ya Allah menemani nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang tertinggi yang paling abadi. Berarti minta apa? Surga Firdaus. Ini pakai dalam sujud. Habis salat wajib tuh sujud boleh berdoa selama doanya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Saya pakai ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan izinkan aku menemani Nabi Muhammad di dalam surga yang tertinggi, yaitu surga Kenapa harus minta Firdaus? Ini jelaskan, fa innahu awsatal jannah, karena surga Firdaus surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Berarti kalau di atasnya Firdaus masih ada surga lagi? Gak ada. Berarti apa atapnya Firdaus itu? Wa fauqahu arsyur rahman, dan langsung di atasnya Firdaus itu adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita di tingkatan bawah, di atas kita masih ada surga. Dan ini jamaah rahmati Allah, sampai Nabi menjelaskan pada kita apa? Kalau minta Firdaus. Kalau di surga Firdaus ini gak cukup amal kita, jatuh masih ke surga. Tapi kalau wis gak apa-apa Ustaz, masuk surga emperannya pun gak masalah. Takut di emperannya gak nyangkut, jatuhnya kemana? Makanya kalau bapak ibu doanya, ya Allah masukkan anak saya di UP, contoh Universitas Brawijaya, itu doanya standar. Coba sekali berdoa itu minta doanya kayak Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Hebat kan? Ya Allah, anugerahkan kepadaku istri yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Modelnya kuyo opo ya? Subhanallah. Ini doa spirit of Sulaiman. Apa? Minta yang besar sekalian. Makanya kalau kayak masuk ini, ya Allah, izinkan anakku untuk menjadi rektor UPI. Kalau ternyata direktor nggak nyangkut, jadi apa? Dosen atau wakil rektor. Wakil rektor nggak nyangkut, dosen. Dosen nggak nyangkut, mahasiswa. Mahasiswa nggak nyangkut, ya cleaning service. Yang penting masuk dulu. Subhanallah, pintar. Baik. Kemudian, apakah nanti di surga itu nggak akan sering melihat? Contoh kita punya anak kita kemudian masuk surga di tingkatan yang nomor 3 contoh. Kita di tingkatan yang nomor 2. Apakah nggak bisa saling melihat? Bisa dan menarik. Nggak, bisa. Gimana caranya? Kita sama-sama masuk surga sudah. Tapi karena iman, amalan kita ini ditempatkan oleh Allah cukup di tingkatan level contoh nomor 2. Ternyata anak kita karena lebih alim, lebih hafalannya banyak, Qur'annya, ditempatkan di atasnya tingkatan nomor 3. Terus gimana cara melihat anaknya? Ini kata Rasulullah, inna ahlal jannati yatara'una ahlal gharafi min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu saling melihat kepada penduduk surga yang lebih tinggi dari mereka. Kama yatara'unal kaukaba ad-durri al-ghabira fil ufuq. Sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang terang di langit. Berarti kalau nanti kita levelnya di bawah, anak kita levelnya di atas, berarti kalau pengen lihat anak tinggal dengar. Lihat apa di situ? Bintang. Itulah gambarannya jauhnya tingkatan surga. Tapi bisa saling melihat. Terus gimana biar bisa ketemu? Tunggu hari Jumat. Pas pasaran kumpul di situ. Subhanallah. Terus ada yang jualan gorengan,
Ojo gak usah mikir itu. Untuk apa ada surga? Tafsirannya ulama mengatakan ada dua. Pertama, untuk untuk memenuhi hobi bagi orang-orang yang senang belanja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa adanya pasar di surga? Salah satunya adalah adanya pertemuan di antara para penduduk surga yang berbeda tingkatan. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ini gambarannya. Terakhir kemudian bahkan nanti di surga akan saling mengobrol. Ini kalau sesama ini sama satu apa? Ya, satu coupling lah atau satu derajat. Ini saling ngobrol. Di mana? Ini hadisnya. Ini firman Allah dijelaskan surah At-Tur. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Para penduduk surga itu saling berhadap-hadapan satu sama lain. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dan bahkan yatasaalun, mereka akan saling ngobrol. Yang sekarang perumahnya di PPI. Ya apa waktu saya tinggal dulu, saya meninggal gimana? Alhamdulillah makin bagus. Istrimu setiap orang. Iya. Ini benar. Jadi kita hidup di dunia itu nanti jadi bahan obrolan ketika di surga. Ketika kalau nanti ketemu satu level, apalagi kemudian dulu satu kompleks, satu perumahan. Bener, ini ya tasaalun, akan saling ngobrol. Gimana? Oh ya, terus Pak Wahyu ya Pak. Alhamdulillah Pak Wahyu nikah lagi ya. Jadi ketemu. Bisa jadi. Maksudnya ngobrol di situ. Tapi mohon maaf, ngobrolnya sudah bukan ngobrol tentang masalah hal-hal kemaksiatan, tapi obrolannya itu terkait dengan kehidupan di dunia. Bahkan lihat, sebelumnya mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan azab Allah. Famannallahu alaina wa qana adzabas samum. Maka Allah kemudian memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adab yang apa? Adzabus samum, dari neraka adab yang sangat pedih. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu barrur rahim. Sesungguhnya kami dulu minta kepada Allah, maka Allah berikan kemudian limpahan kebaikan dan Allah Maha Penyayang. Tapi di sini gambarannya biar faham dulu. Di sebelum surga itu ada lapangan, tanah lapang. Kan ada apa? Pertama ada mahsyar. Mahsyar ada. Habis di mahsyar itu ada jembatan penghubung. Yang minyak kita kenal dengan apa? Sirat. Kalau di hadis bukan sirat, tapi apa? Al-jasru. Al-jasru itu artinya jembatan penghubung, kata Rasulullah. Yu'ta bil jasri. Didatangkan kepada kalian dengan penghubung ini. Waj'alu baina dhahri jahannam, dan penghubung ini Allah hubungkan antara neraka jahannam. Maksudnya kalau kita pingin masuk surga harus lewat apa? Satu jembatan. Berapa kecilnya? Rambut dibelah 7. Membelah satu wangi lah, boleh dibelah. Siapa yang belah 7? Guru SD. Astaga. Padahal di hadis nggak ada belah 7. Hadisnya hanya mengatakan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Mau tajam itu. Kemudian ketika sudah lewat itu selamat, sebelum masuk surga Allah kumpulkan dulu satu tanah lapang. Disitulah orang-orang penghuni surga dikumpulkan. Suami istri dikumpulkan, kemudian saudara dikumpulkan. Bahkan mohon maaf kalau ada yang nikah 2, istri pertama sama istri kedua dikumpulkan dulu di situ. Pak RT dengan seluruh warganya dikumpulkan di situ dulu. Kenapa? Mungkin ada yang pernah tersakiti. Mungkin gara-gara suaminya nikah lagi, istri pertama nggak ridho, tapi kedua-duanya masuk surga. Di sini dikumpulkan dulu untuk saling meridhoi, agar nanti di surga sudah tidak ada lagi wala tabaghadu qulubum. Hati-hati mereka sudah tidak punya rasa iri dan tidak punya rasa dendam. Di surga sudah tinggal menikmati. Makanya materi ini akan kita bahas bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dirahmati Allah, mungkin ini dulu. Sampai jam berapa, Pak? Nanti anunya sampai dingin, Bu. Kopi sama nasi. Nggak, itu penting, Bang.
Subhanallah ya. Ini sudah ada piring, cuma nggak tahu ada isi apa nggak, saya kurang paham. Cuma saya lihat ada piring. Memang begini dulu, ketika Rasulullah turun ayat itu, wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Kerabat berarti di sini siapa? Orang yang punya hubungan saudara, kekerabatan. Turun ayat ini, yang Nabi lakukan itu memanggil saudara-saudaranya, memanggil keluarga besarnya. Bani Hashim dipanggil dengan undangannya adalah undangan makan-makan. Makanya setiap ada kajian itu jangan diselipi kata kajiannya, undangan makan-makan. Itu bagus, strategi dulu. Tapi sebelum makan ada kajian, itu dulu. Jangan kajian setelah itu makan. Orang mikirnya di mana? Kajiannya. Kan setiap hari Ahad ada apa? Ada kajian, disiapkan sarapan. Yang terbayang apanya? Kajiannya. Akhirnya dikit yang hadir. Tapi kalau jangan lupa makan-makan di Masjid Al-Mubarak. Tapi sebelumnya ada insya Allah pas waktunya kajian gak datang, ketika waktunya makan insya Allah. Ini masih pengantar, minggu depan bulan depan kita akan bahas. Dan salah satunya ini siapakah orang yang dirindukan surga nih. Jadilah salah satu di antara 4 ini, Pak. Siapakah orang yang dirindukan surga? Pertama, al-jannatu mushtaqatan ila arba'ati nafar. Surga itu ternyata rindu kepada 4 golongan manusia. Pertama siapa yang Allah rindukan? Yang surga rindu kepada 4 golongan manusia. Pertama, talil Quran. Orang yang sering tilawah dengan Al-Quran. Makanya jangan lupa minimal baca per hari walaupun hanya 1 ayat. Kalau nggak sempat sibuk mungkin minimal sehari 1 ayat. Alif Lam Mim Shadaqallahul. Minimal 1 ayat. Besoknya apa? Nun Shadaqallahul azim. Atau kalau ini biar duduk keren, Kaf Ha Ya Ain Shad. Selesai. Tapi musuh itu kan nggak mungkin lah. Minimal baca Quran, standarnya kalau kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran 50 ayat per hari, maka dia termasuk orang yang nggak lalai. Ini berarti paling minimal per hari berapa ayat? 50 ayat. Tapi saya yakin Bapak Ibu insya Allah sudah berayat-ayat insya Allah. Hafal talil Quran, dirindukan surga. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Jaga lisan. Bagaimana caranya? Pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Wa mud'imil ji'an, ini. Yang dirindukan surga adalah yang menyediakan makan. Tapi enggak ada piring ada. Wa mud'imil ji'an. Yang nyiapkan makan itu dirindukan surga. Makanya rebutan, bulan depan aku yang nyiapkan piringnya. Kan harus itu dulu, Pak. Yang itu, aku nyumbang kerupuk. Iya, harus biar surganya gak sendiri. Biar PB itu nanti bikin reuni di surga. Aku yang nyumbang sambelnya. Bapak-bapak nyumbang kecap. Pokoknya ngecap aja lah. Ada yang nyumbang lele, ada yang nyumbang ini. Terakhir, ada yang nyumbang doa. Karena kalau nggak didoakan nggak barokah. Penting. Ya, amin. Ternyata subhanallah, orang yang ada kisahnya ini, kalau tidak salah di kisahnya ini tabi'in, ada ahli ibadah. Ahli ibadah ini sudah umurnya 60 tahun, tidak pernah keluar dari tempat peribadatannya. Ketika sudah umur 60 tahun, satu ketika beliau keluar dari tempat peribadatannya, berjalan di tempat umum. Qadarullah, kemudian dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ada nafsu untuk bisa mendapati wanita ini. Digoda wanita ini, kok ternyata mau. Ahli ibadat tidak pernah keluar dari tempat peribadatannya. Sekali keluar ketemu dengan wanita cantik, akhirnya terjadi perzinahan. Penyesalan terberat. Nyesal sampai kemudian bertobat pada Allah. Tapi penyesalan, ada rasa takut terus menerus. Akhirnya malas makan. Hanya bertobat pada Allah ketika ada seorang
pengemis itu minta-minta. Karena dia sudah malas makan, roti yang ada di tangannya dilemparkan. PN lah bahasa kita, Bang. Aku semalas makan, dikasihkan. Ternyata ketika dimaafkan oleh Allah, maka ternyata dosa tadi, zina itu tidak bisa ditutupi dengan ibadahnya yang 60 tahun. Mau dibakar, ketika sudah mau dibakar itu ada yang menghalangi api tadi agar tidak menyentuh kulit orang yang ahli ibadah ini. Ternyata itu adalah amalannya ketika dia melemparkan 2 potong roti dan itu diterima oleh Allah. Dan potongan roti kalau dimakan menjadi orang yang soleh, maka kesolehannya akan menjadi pahala jariah. Makanya kalau ada kajian jangan lupa kasih. Lah kan ini pingin dirindukan surga kan? Alhamdulillah. Nggak, saya nggak minta itu, saya nggak nyindir kok, enggak. Yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang dirindukan surga. Semoga kita menjadi pribadi yang dirindukan surga, dan semoga Allah kelak ketika kita masuk dalam surga, Allah berikan kita balasan yang setimpal. Salah satunya ini Pak, yang diharapkan tadi Pak, sabarnya, cantiknya bidadari. Lihat, walikulli wahidatin minhuma zaujatan. Lihat, setiap satu orang Allah berikan 2 bidadari plus 1 istri. Berarti berapa? Minimal 3. 2 bidadari, 1 istri. Kalau istri dapat apa? Ibu dapat apa di surga? Contoh gini, mohon maaf ya, mungkin punya suami, tapi suaminya jahat, maksiat pada Allah, mati di atas kejahatannya. Kemudian ibunya adalah wanita yang salihah, masuk dalam surga. Berarti di surga dia apa? Janda. Contoh, siapa yang janda di dalam surga? Asia. Istrinya siapa? Fir'aun masuk neraka, Asia masuk surga. Terus gimana? Dapat apa Asia di surga? Suaminya siapa kira-kira? Di surga itu nggak ada bidadara. Waduh Ustaz, mau sampai ikut terus Ustaz? Jenuh. Nggak, nanti Allah rubah wajah-wajah para suami ibu itu tampan setampan Nabi Yusuf. Kemudian fisiknya setinggi Nabi Adam, 27 meter. Ya benar, di dalam surga itu nanti tubuh kita itu tingginya seperti Nabi Adam, wajahnya seperti Nabi Yusuf tampan, kemudian umurnya seperti Nabi Daud, kesabarannya seperti Nabi Daud, dan umurnya seperti Nabi, kekuatannya seperti Nabi Musa. Ini dalam surga. Tapi kemudian apa? Allah sediakan 2 bidadari. Yura mukhan sahiquhuma mi wara'il lahmi minal husni. Lihat, bidadari itu tulang ini saqihima, sumsumnya, betis di dalamnya itu sumsumnya terlihat saking beningnya. Ada sumsum kan? Di mana sumsum itu? Kan di dalam apa? Tulang. Tulang sudah dibungkus dengan daging. Daging dibungkus dengan kulit. Ini saking beningnya bidadari di surga, itu ternyata tulang sumsumnya terlihat. Nanti pulang ibu nanti pulang, buka begini, lek betisnya terlihat tulang sumsumnya mirip bidadari. Kita nggak pernah bayangkan, koyo opo wis gak usah bayangkan itu dulu. Sabar, Allah berikan insyaallah bidadari agar kita nanti bersemangat untuk bisa masuk ke dalam surga. Semoga Allah, lihat ini nggih, la ikhtilafa bainahum. Di dalam surga itu sudah tidak punya rasa perselisihan. Wala tabaghudhu qulubuhum. Hati-hati mereka sudah tidak punya rasa sakit. Wahidun, hati-hati mereka itu sudah menyatu. Jadi yang mungkin pernah dirasani, yang pernah dizolimi, kalau sama-sama masuk surga, insya Allah di dalam surga sudah hilang rasa zalim dan rasa amarah.
Semoga Allah kumpulkan kita insyaallah dalam surga. Bersabar, semoga ta'lim perdana pada malam hari ini menjadi penghantar Allah kemudian mencintai kita. Dan semoga Allah pertemukan kita insyaallah di tempat yang terbaik di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup insyaallah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.